Pernah merasa hidup capek terus, badan gampang sakit, uang gak pernah cukup, dan masalah datang bergantian? Video ini bukan motivasi kosong. Ini tamparan halus buat kamu yang mau hidup lebih beres dari dalam. Di video ini kita bahas, kenapa penyakit sering berawal dari pikiran? Kenapa hutang bukan cuma soal uang? Kenapa rezeki susah nempel meski kerja keras? Cara pelan tapi nyata untuk mulai mengubah hidup. Video ini cocok buat yang mau sadar dan berubah. Kalau masih suka mendang-mending, mungkin video ini bikin gak nyaman. Tonton sampai habis, jangan cuma dengar resapi. Subscribe dan share ke orang yang lagi butuh dibangunin. Pernah gak sih lu mikir, kenapa ada orang yang kelihatannya hidupnya enteng banget, badannya sehat, pikirannya tenang, rezekinya ngalir. Sementara kita, capek, mikir hutang, badan gampang sakit, dan hidup kayak dikejar-kejar. Hari ini gua mau ngomong jujur ke lu, bukan buat bikin lu senang, tapi buat nyelamatin hidup lu. Bagian pertama, kesalahan paling umum manusia. Gini ya, sebagian besar manusia itu pengen hasil besar, tapi nggak mau berubah. Pengen bebas dari penyakit, bebas dari hutang, hidup tenang, harta nambah. Tapi kelakuannya, isinya ngeluh. Bandingin hidup sama orang lain, mendang-mending, ngerasa paling benar, nunggu keadaan berubah dulu baru bergerak. Padahal gua kasih tahu satu hal penting, hidup lu hari ini adalah hasil dari cara lu berpikir kemarin. Kalau pola pikir lu nggak berubah, jangan harap hidup lu berubah. Bagian 2, penyakit itu bukan cuma dari makanan. Banyak orang salah paham, mikir penyakit cuma datang dari makanan, umur, keturunan. Padahal, penyakit paling banyak datang dari pikiran yang gak pernah tenang. Lu kebanyakan mikir, takut, cemas, iri, dengki, marah, ngerasa hidup gak adil. Itu semua ngendap di tubuh. Badan lu dengerin apa yang lu pikirin. Kalau setiap hari lu mikir kekurangan, tubuh lu hidup dalam mode bertahan, bukan mode pulih. Makanya banyak orang tidur tapi capek, makan tapi gak segar, istirahat tapi pikirannya jalan terus. Bebas dari penyakit itu bukan cuma soal obat, tapi soal beresin batin. Bagian ketiga, hutang itu bukan soal uang, tapi mental. Ini juga penting banget. Hutang itu jarang datang karena kurang rezeki. Hutang datang karena gengsi, gak bisa nahan keinginan, selalu pengen kelihatan lebih. Takut dibilang gagal, dan yang paling bahaya, hutang pikiran. Lu hutang ke diri lu sendiri, hutang janji, hutang konsistensi, hutang keberanian. Lu tahu harus berubah, tapi lu tunda. Lu tahu harus berhenti, tapi lu terusin. Lama-lama hidup lu numpuk kayak hutang berbunga. Bagian keempat, mendang-mending adalah racun hidup. Ini gua ngomong keras ya, mendang-mending itu tanda mental miskin. Mending gua gini aja, mending orang lain lebih parah. Mending gak usah usaha, toh nasib. Kalau hidup lu isinya mendang-mending, lu gak lagi hidup, lu cuma bertahan. Dan hidup yang cuma bertahan, gak akan pernah naik level. Makanya tadi itu saya bilang, kalau lu kau mendang-mending, ke laut aja, itu bukan nyuruh mati, itu nyuruh ngelupasin mental lama. Bagian kelima, kenapa harta gak ngerasa nempel? Lu tahu nggak kenapa ada orang kerja keras tapi uangnya bocor terus? Karena dia benci uang tapi pengen kaya. Dia iri sama orang sukses. Dia ngerasa dunia nggak adil. Dia selalu ngerasa kurang. Uang itu energi. Dia datang ke orang yang tenang, bertanggung jawab, gak banyak drama, gak ribut sama hidup. Kalau isi kepala lu ribut terus, uang gak betah. Bagian keenam, cara nyata biar hidup mulai berubah. Sekarang gua kasih yang praktis. Pertama, berhenti melawan keadaan. Hidup lu sekarang mungkin berat, tapi semakin lu melawan, semakin capek. Terima dulu, bukan menyerah, tapi berhenti berantem. Kedua, rawat pikiran setiap hari. Lu mandi buat badan, pikiran juga perlu dibersihin. Caranya, kurangin konsumsi drama, kurangin ngebandingin hidup, kurangin ngomel. Ketiga, syukur yang ada, bukan yang belum ada. Syukur bukan buat orang kaya. Syukur itu jalan menuju kaya. Orang yang bersyukur, badannya lebih sehat, pikirannya lebih tenang, rezekinya lebih ngalir. Keempat, jalan pelan tapi konsisten. Lu gak perlu berubah drastis. Cukup sadar hari ini lebih baik dari kemarin. Bagian 7, pesan paling jujur. Gua tutup dengan ini. Hidup lu gak akan berubah kalau lu cuma nyari motivasi, afirmasi, kata-kata indah. Yang lu butuhin, kesadaran, kejujuran ke diri sendiri, keberanian ninggalin pola lama, bebas dari penyakit, bebas dari hutang, dan harta ditambah. Itu bukan hadiah,
Itu konsekuensi dari hidup yang beres di dalam. Kalau hari ini lu ngerasa ketampar, berarti masih ada harapan. Kalau lu ngerasa nggak nyaman, berarti ada yang mau berubah. Dan kalau lu mau nurut, hidup lu pelan-pelan akan nurut juga. Tenang, lu nggak sendirian. Yang penting, jangan berhenti sadar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.